Kisah 1095 hari di balik kotak biru. Selamat datang, para subscriber di kanal Masa Tua Tenang. Teman sekamar yang telah tinggal bersama saya selama 4 tahun tiba-tiba berkata ia akan berhenti kerja dan pulang kampung untuk dijodohkan. Sambil bercanda, saya bilang, "Jangan pergi, bagaimana kalau menikah denganku saja?" Tiba-tiba, ia mulai terisak. Lalu melakukan sesuatu yang membuat saya sangat terkejut. Di penghujung September, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya duduk termangu di dekat jendela besar apartemen lantai 12, memandangi tirai hujan putih yang menyelimuti kota. Notifikasi SMS tagihan cicilan KPR Bank membuat hati saya terasa berat. Apartemen ini, aset terbesar sekaligus beban terberat dalam hidup saya di usia 27 tahun. Sebagai seorang programmer, saya terbiasa memecahkan masalah logis dengan beberapa baris kode yang kaku. Namun, masalah finansial yang saya hadapi sekarang jauh lebih rumit daripada bug teknis manapun. Gaji saya memang tidak kecil, tapi setelah dipotong cicilan apartemen, biaya maintenance yang mahal, dan biaya hidup di Jakarta yang mencekik, dompet saya selalu kosong. Tinggal sendirian di apartemen 2 kamar adalah sebuah pemborosan. Membiarkan 1 kamar kosong sama saja dengan membuang uang. Saya memutuskan untuk mencari teman sewa. Itulah satu-satunya solusi saat ini. Sambil menghela napas, saya menyalakan komputer dan memasang iklan di sebuah platform jual-beli online dan grup komunitas lokal. Saya melampirkan beberapa foto kamar yang bersih dengan pemandangan indah, disertai syarat sederhana, mencari seseorang yang rapi, sopan, dan menghargai privasi. Namun, kenyataannya berbeda dari harapan. Orang pertama yang datang melihat kamar adalah seorang mahasiswa baru. Begitu masuk, ia langsung protes kenapa biaya maintenance tidak termasuk dalam sewa, lalu bertanya apakah ia boleh mengajak teman-temannya untuk pesta minum-minum di akhir pekan. Saya langsung menggeleng dan menyuruhnya pulang. Yang kedua adalah seorang DJ dengan tato di sekujur tubuhnya. Ia bilang ia butuh tempat untuk berkarya karena jam kerjanya terbalik, aktif di malam hari. Membayangkan suara musik menggelegar menembus dinding saat saya tidur lelap, saya terpaksa menolaknya dengan sopan. Pada hari ketiga, saat saya mulai lelah dan berpikir apakah saya harus makan mie instan sebulan penuh, bel pintu berbunyi. Saat itu Sabtu sore. Ketika saya membuka pintu, seorang wanita berdiri di sana. Ia mengenakan pakaian office look yang rapi kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu datar. Rambut sebahu membingkai wajahnya yang bulat, namun sorot matanya tampak sangat jernih dan kuat. Tak ada aksesori lain di pergelangan tangannya selain jam tangan kulit berwarna coklat. Kesan pertama saya tentangnya adalah kerapian dan kesopanan. "Selamat sore. Saya Citra. Saya sudah kirim pesan untuk melihat kamar jam 2 siang ini." Suaranya tenang, tapi tidak dingin. Saya mengangguk dan menyingkir untuk mempersilakannya masuk. "Silakan masuk. Saya Bima. Maaf kalau rumahnya agak berantakan. Sebenarnya, apartemen saya sangat rapi. Penyakit akibat kerja membuat saya terbiasa menata barang seperti merapikan folder di komputer. Itu hanya basa-basi." Citra masuk, melepas sepatunya dengan rapi di rak, dan berjalan tanpa alas kaki. Ia melihat ruang tamu dan dapur, lalu masuk ke kamar yang kosong. Ia hanya melihat sekilas, tidak menyentuh barang-barang, dan hanya mengajukan pertanyaan yang perlu. "Biaya listrik dan air dibagi sesuai tagihan, kan?" "Iya, betul. Masing-masing bayar setengah. Lalu biaya maintenance dan internet sudah termasuk dalam biaya sewa 6 juta rupiah per bulan. And this that a later and have this having out. Bolehkah saya memasak? Tentu, asalkan dibersihkan lagi setelahnya. Apakah Mas sering mengajak teman-teman ke sini dan membuat keributan? Soalnya saya ingin beristirahat dengan tenang setelah pulang kerja." Pertanyaan itu membuat saya tertawa. Ini pertama kalinya calon penyewa justru menginterogasi pemilik rumah. "Tenang saja. Saya kerja di industri IT, jadi seharian di kantor. Kalau malam, saya sibuk dengan komputer.
Mungkin saya yang akan lebih berisik daripada Mbak Citra. Endesen de duzma garis sambar mankale. Citra mengangguk ringan dengan ekspresi puas. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang ke arah balkon yang terbuka, lalu menoleh ke arah saya. Saya ambil kamar ini. Kapan saya bisa mulai masuk? Saya sedikit terkejut dengan ketegasannya. Kapan saja. Cukup bayar uang jaminan 1 bulan dan sewa bulan pertama di muka. Tanpa banyak bicara, Citra mengeluarkan ponselnya. Boleh minta nomor rekeningnya? 15 detik kemudian, ponsel saya berdering. Notifikasi uang masuk. Uang jaminan dan sewa bulan pertama sudah utuh di rekening saya. Semuanya terjadi begitu cepat. Saya bahkan tidak sempat menawarinya segelas air. Saya Citra, 25 tahun, karyawati. Asal saya dari Bandung. Semoga kita bisa jadi teman sekamar yang baik. Prinsip hidup saya adalah saling menghargai privasi dan tidak mencampuri urusan masing-masing. Saya pun mengangguk dan menghela napas lega. Saya Bima, 27 tahun, programmer. Saya juga berpikiran sama. Selamat datang di sini. I man just stand on the dine. Citra pamit untuk pulang menyiapkan barang-barangnya. Setelah pintu tertutup, saya melihat saldo rekening yang bertambah dan bernapas lega. Akhirnya, beban sewa rumah berkurang. Namun, saat itu saya tidak tahu. Tamu kedua ini, gadis dengan ekspresi tenang bernama Citra, akan masuk ke dalam hidup saya dan tinggal lebih lama daripada kode program manapun yang pernah saya tulis. Bulan pertama Citra pindah. Apartemen seluas 70 meter persegi ini terasa anehnya sempit di hati saya. Padahal, kami jarang sekali bertemu. Pola hidup kami benar-benar berlawanan. Seperti bulan dan matahari. Citra adalah karyawati teladan yang berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 6 sore. Sebaliknya, saya, karena profesi sebagai programmer, punya jam kerja yang tidak menentu. Terkadang saya tidur sampai siang dan bekerja dari rumah. Dan saat mendekati deadline proyek, saya bisa terjebak di kantor sampai larut malam. Kami tinggal di bawah satu atap, tetapi benar-benar mandiri seperti janji awal. Pagi hari saat saya baru bangun dengan linglung, Citra sudah berangkat. Hanya aroma lembut pelembut pakaian yang tersisa di ruang tamu. Malam hari saat saya pulang, pintu kamar Citra selalu tertutup, dan hanya seberkas cahaya kuning temaram yang menyelinap dari celah bawah pintu. Komunikasi kami hanya sebatas sapaan singkat. Baru pulang. Mas? Iya. Belum tidur? Baru mau ambil minum. Selamat tidur. Ezelengwan sladu mei kamiket. Iya. Selamat tidur juga. Begitu hambar dan formal. Sampai terkadang saya lupa bahwa ada orang lain yang tinggal di rumah ini. Suatu akhir pekan, saat saya sedang menonton TV di ruang tamu, Citra pulang setelah berbelanja. Ia membawa banyak kantong belanjaan di kedua tangannya. Melihat saya, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Itu adalah senyum langka yang pertama kali saya lihat sejak ia pindah. Mas Bima, lagi musim mangga, jadi saya beli beberapa. Coba, deh. Isplandes karena. Ia mengeluarkan kantong berisi mangga ranum yang matang, mencucinya hingga bersih, lalu meletakkannya di keranjang kecil di atas meja di depan saya. Satu kantong lainnya ia gantungkan di gagang pintu kamar saya. Terima kasih. Ucap saya sedikit canggung. Sudah lama tinggal sendiri, isi kulkas saya hanya bir dan air mineral. Jadi konsep makan buah sebagai pencuci mulut sama sekali tidak ada. Sama-sama. Tadi lewat, kelihatannya enak, jadi saya beli. Oh ya, Mas Bima. Saya menggigit sepotong mangga. Rasa manis asam yang segar menyebar di mulut, mendinginkan hawa panas Jakarta. Saya lihat Mas sering pesan makanan online. Ya? Saya juga sering pesan makan siang atau boba. Bagaimana kalau kita buat grup chat? Jadi bisa pesan bareng dan hemat ongkos kirim. Sekarang kan kupon diskon juga baru berlaku kalau pesanannya banyak. Saya tertawa. Benar-benar seorang karyawati, perhitungannya matang, tapi itu usulan yang sangat rasional.
Ongkos kirim sekarang bisa ribuan rupiah per pesanan. Kalau sebulan bisa jadi uang yang lumayan besar. Ide bagus. Tolong di-add ya. Sejak hari itu, muncul sebuah penghubung baru di antara kami. Aplikasi pesan antar makanan. Siang ini mau pesan nasi Padang. Mau sekalian. Malam ini ada promo setengah harga di kedai martabak dekat sini. Mau titip? Langsung saya transfer. Emanda, Anonda Juna Emanda. Pesan yang kami kirimkan hanya seputar makanan dan uang, tetapi itu membuat suasana di rumah menjadi sedikit lebih hangat. Namun, karena jam hidup kami berbeda, kesempatan untuk berbicara langsung hampir tidak ada. Maka, lahirlah cara komunikasi baru, Post-it. Kulkas di rumah kami tiba-tiba menjadi papan pengumuman. Awalnya, Post-it kuning berisi hal-hal resmi. Tagihan listrik bulan ini Rp1.250.000, per orang Rp625.000. Tolong ditransfer ya. Tulisan citra bulat-bulat dan rapi. Saya menempelkan Post-it biru di sebelahnya. Air galon habis. Besok saya berangkat pagi. Tolong pesankan ya. Tulisan saya cakar ayam. Perlahan, isi Post-it mulai berubah. Bukan lagi instruksi atau pemberitahuan kaku. Suatu pagi, saya menemukan Post-it merah muda di toples yogurt buatan sendiri di dalam kulkas. Ini yogurt homemade rendah gula. Bagus untuk pencernaan. Coba deh. Mas Bima. End quote. Keesokan harinya, saya membalas dengan menempelkan Post-it di kotak roti sobek yang saya beli di jalan. Roti ini enak, tapi agak bikin enek. Jangan lupa olahraga setelah makan. Saya tersenyum sendiri membayangkan wajah Citra yang cemberut membaca tulisan itu. Ternyata, teman sekamar ini, di balik penampilannya yang kaku, tidak sesulit itu untuk didekati. Citra adalah orang yang perhatian dan teliti. Setelah memasak, ia selalu membersihkan dapur hingga berkilauan. Setiap hari ia mengganti kantong sampah, dan ia juga menyirami tanaman di balkon yang sudah lebih dari sebulan saya biarkan layu. Pernah suatu kali, saya pulang dalam keadaan mabuk berat setelah acara kantor dan muntah di kamar mandi. Setelah itu, saya langsung tertidur di sofa ruang tamu. Keesokan paginya, saya terbangun dengan kepala pusing seperti dipukul palu. Di atas meja, ada segelas air madu hangat yang sudah dingin dan sebuah Post-it kuning. Minum ini biar mualnya hilang. Lain kali jangan tidur di sofa, nanti masuk angin. Itu ada selimut tipis saya taruh di sana. Saya meminum air madu itu. Rasa manis dan hangatnya terasa nyaman di tenggorokan. Melihat selimut yang terlipat rapi di sudut sofa, perasaan aneh muncul di hati saya. Bukan cinta, tapi juga bukan persahabatan erat. Mungkin semacam rasa terima kasih. Di kota yang luas dan kejam ini, di mana semua orang sibuk mengejar uang dan jabatan, perhatian tulus dari orang asing terasa begitu berharga. Sebelum berangkat kerja, saya buru-buru menempelkan Post-it di pintu kamar Citra. Terima kasih. Air madunya enak. Maaf kemarin berisik. Malamnya saat pulang, Post-it saya sudah tidak ada. Sebagai gantinya, di gagang pintu kamar saya tergantung sekantong jeruk medan dengan tulisan, tambah asupan vitamin C. Mas kan kerjanya berat. Jaga kesehatan ya. Begitulah. Post-it warna-warni yang menempel di kulkas menjadi buku harian kebersamaan kami. Menggantikan kata-kata yang tak terucap. Mengisi ruang hening di antara dua orang yang sibuk. Saya jadi punya kebiasaan. Setiap pulang ke rumah, hal pertama yang saya lihat adalah pintu kulkas, untuk mengecek apakah ada pesan baru hari ini. Dan anehnya, setiap hari saya jadi menantikan tulisan tangannya yang bulat-bulat itu. Memasuki bulan ketiga kami tinggal bersama, saya mendapat proyek besar di kantor yang melibatkan mitra dari luar negeri. Tekanan kerja membebani seluruh tim. Tenggat waktu semakin dekat, dan saya harus berurusan dengan ribuan baris kode, rapat tanpa akhir, dan kerja lembur. Selama 2 minggu, saya hidup seperti zombie. Pagi hari saya berangkat sebelum Citra bangun, dan malamnya saya baru pulang setelah ia tertidur.
Rumah hanya menjadi tempat untuk mandi dan tidur beberapa jam. Kepala saya serasa mau pecah, makan tidak teratur, dan saya hanya bertahan dengan mie instan dan kopi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik selama 3 hari berturut-turut. Pukul 2 dini hari, saya tiba di rumah dengan tubuh lunglai. Perut saya lapar, tapi mulut terasa pahit dan tidak ingin makan apa-apa. Saya melempar tas berat ke sofa, berniat minum segelas air lalu langsung tidur. Saat masuk ke dapur, cahaya kuning temaram dari lampu tidur kecil menerangi ruangan yang sunyi. Saat mendekati kulkas, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Di tengah kegelapan, sebuah post-it hijau limau menempel di rice cooker. Di dalam ada bubur ayam. Kalau pulang larut pasti lapar. Panaskan dulu sebelum tidur. Jangan makan mie instan terus. Nggak baik untuk badan. Saya berhenti di tempat. Kehangatan menjalar di dada, meluluhkan semua lelah dan kesepian yang membebani saya. Saya membuka tutup rice cooker. Fungsi penghangatnya masih menyala. Aroma gurih beras, daun bawang, merica, dan suiran ayam menusuk hidung, membangunkan perut saya yang tadinya menolak. Saya mengambil mangkuk dan mengisinya penuh dengan bubur. Uap mengepul. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, saya merasakan gurihnya kaldu yang kental, lembutnya ayam, dan sedikit pedasnya merica. Enak sekali. Sungguh, ini sangat enak. Lebih enak dari makanan mahal manapun. Ini adalah rasa masakan rumah, rasa dari sebuah perhatian. Bagi saya yang sudah lama merantau dan tinggal sendiri, ini adalah rasa yang sudah sangat lama saya lupakan. Di tengah malam, saya duduk sendirian di dapur yang kosong, melahap bubur itu dengan cepat. Di luar, hujan masih turun, tetapi hati saya terasa anehnya hangat. Setelah menghabiskan 2 mangkuk penuh, barulah saya meletakkan sendok. Saya mencuci mangkuk hingga bersih dan meletakkannya di rak. Saya memandang ke arah pintu kamar Citra. Pintu itu tertutup rapat. Jam segini ia pasti sudah tidur lelap. Saya tidak tahu kenapa ia melakukan ini. Mungkin ia melihat kondisi saya yang menyedihkan belakangan ini. Atau mungkin ia hanya membuat bubur terlalu banyak dan bersisa. Apapun alasannya, semangkuk bubur di pukul 2 dini hari ini telah menyelamatkan perut dan jiwa saya yang lelah. Saya kembali ke kamar, tetapi tidak bisa tidur. Rasa terima kasih terus berputar di kepala saya. Keesokan paginya, meskipun mata saya masih berat karena kurang tidur, saya bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Saya mengambil yogurt lidah buaya yang saya beli kemarin dari kulkas dan meletakkannya di meja makan tempat Citra biasa sarapan. Saya mengambil pulpen dan menulis dengan hati-hati di post-it kuning. Terima kasih buat bubur penyelamatnya. Enak banget. Jauh lebih enak dari bubur di warung langganan. Ini ada yogurt buat pencuci mulut. Semoga harimu menyenangkan. Setelah membaca kembali, catatan itu terasa sedikit norak. Saya sempat berpikir untuk menulis ulang, tapi akhirnya saya biarkan saja. Yang penting tulus. Siang harinya, saat sedang rapat di kantor, saya mendapat pesan dari Citra. Ia mengirim emoji tertawa dan pesan, "Yogurtnya enak. Lain kali kalau mau makan sesuatu, tulis saja di post-it dan tempel di kulkas. Nanti sekalian saya belikan bahannya dan masakin. Lagian saya juga malas masak kalau cuma untuk sendiri." Saya menatap layar ponsel dan tersenyum tanpa sadar. Lupa bahwa manajer saya sedang berapi-api menjelaskan grafik penjualan di depan. Sejak malam itu, dinding tak kasat mata di antara saya dan Citra mulai runtuh. Kami bukan lagi orang asing yang tinggal serumah, melainkan teman yang berbagi ruang hidup dan keseharian. Malam itu, saat pulang, saya melihat Citra sedang duduk di sofa ruang tamu menonton TV. Alih-alih langsung masuk ke kamar seperti biasa, saya dengan santai duduk di kursi tunggal di seberangnya. "Sudah pulang, Citra?" Mas Bima sudah pulang. Tumben cepat hari ini." "Iya. Proyeknya sudah hampir selesai. Terima kasih banyak ya buat buburnya kemarin. Benar-benar sangat membantu. In man wulakan kelur. In bare jangnan an kodas tragaw."
Santai saja. Kulihat Mas pucat banget beberapa hari ini. Aku khawatir kalau Mas sakit. Siapa yang bayar setengah sewa apartemen? Canda Citra dengan mata berbinar. Saya tertawa terbahak-bahak. Gadis ini bisa bercanda juga. Dan sangat realistis. Tenang saja. Aku harus tetap hidup untuk melunasi utang KPR. Ngomong-ngomong, masakanmu enak banget. Belajar di mana? Diajarin ibu di Bandung dari kecil. Perempuan Bandung kan jago masak. Wah, beruntung sekali aku, ya? Akhir pekan ini kalau ada waktu, aku traktir makan malam ya? Shabu-shabu, gimana? Sebagai tanda terima kasih. Citra ragu sejenak, lalu mengangguk. Boleh. Di sana jamurnya enak. Tapi kita bayar masing-masing ya. Aku nggak suka ditraktir. Baiklah. Sesuai prinsip teman sekamar, kita bagi rata. Kami saling memandang dan tertawa. Suasana terasa nyaman. Saat itu, kami berdua tidak tahu. Dari semangkuk bubur, sebungkus yogurt, dan secarik post-it, benih hubungan yang kuat mulai tumbuh diam-diam di hati dua jiwa yang kesepian. Bulan keempat berlalu, dan pekerjaan saya kembali menghadapi krisis baru. Kali ini adalah tahap implementasi produk ke sistem nyata. Semuanya harus sempurna, dan saya hampir hidup menempel di layar komputer di rumah. Komputer desktop spek tinggi ini adalah sumber penghidupan saya, berisi semua data dan lingkungan kerja yang saya siapkan dengan susah payah. Malam itu hari Jumat. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, angin mulai bertiup, menandakan hujan besar akan segera turun. Saya sedang panik mengetik baris-baris kode terakhir yang harus dikirim ke klien besok pagi. Tiba-tiba, dari CPU di bawah kaki saya, terdengar suara ledakan kering pok, layar monitor mati, dan ruangan dipenuhi bau plastik terbakar yang menyengat. Saya membeku selama 3 detik, lalu panik merangkak ke bawah meja dan mencabut steker. Jantung saya berdebar kencang. Saya mencoba menekan tombol daya lagi, tetapi sia-sia. Komputer itu diam seperti bongkahan besi tua. Power supply-nya rusak, atau lebih buruk lagi, motherboard-nya yang terbakar. Keringat dingin mengalir di dahi saya. Source code hasil kerja 2 jam terakhir belum saya unggah ke cloud. Tanpa komputer sekarang, saya tidak akan bisa memenuhi tenggat waktu besok pagi. Kontrak ini memiliki klausul denda yang sangat berat untuk keterlambatan. Belum lagi reputasi saya di perusahaan akan hancur. Saya menjambak rambut dan mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terluka. Jam segini, semua toko reparasi sudah tutup. Pergi ke warnet pun tidak akan ada program khusus yang saya butuhkan. Saya menatap layar hitam dengan putus asa, merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Saat saya meraih jaket, berniat mencari warnet yang mungkin buka sampai larut, terdengar ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan Citra berdiri di sana dengan wajah cemas. Mas Bima, ada apa? Tadi ada suara keras dan bau terbakar. Saya menoleh padanya dengan wajah kacau. Komputerku rusak. Besok pagi proyek harus diserahkan. Aku tamat, Citra. Citra melirik CPU yang sedikit berasap, lalu menatap wajah panik saya. Tanpa banyak bertanya, ia kembali ke kamarnya. Tunggu sebentar. Anhou Duan, in final lesson 9 pezatratra. Saya berdiri termangu, tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Semenit kemudian, Citra kembali membawa laptop abu-abu, sebuah MacBook model terbaru. Pakai ini saja dulu. Speknya lumayan tinggi. Biasanya aku pakai untuk hobi desain grafis. Seperti orang tenggelam yang meraih sepotong kayu, saya menatap laptop itu, tetapi ragu. Tapi ini sistem operasinya beda dengan punyaku. Butuh waktu lama untuk mengatur ulang lingkungan kerja, dan bisa-bisa data kamu kena imbas. Explain the example the Singrodas and Barielan. Citra meletakkan laptop itu di tangan saya dan berkata dengan tegas. Pakai saja. Data pentingku semua ada di cloud. Mau diformat atau diapakan pun terserah.
Yang penting pekerjaan Mas selesai. Laptop bisa diurus nanti. Pekerjaan Mas lebih penting. Sikapnya yang tegas dan tenang berhasil meredakan kepanikan saya. Saya menerima laptop itu dan terus mengangguk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu penyelamat hidupku. Cepat kerjakan. Semangat. Citra tersenyum menyemangati dan menutup pintu dengan pelan. Malam itu, saya begadang semalaman. Laptop Citra ternyata bekerja jauh lebih lancar dari yang saya duga. Saya menginstal program dengan gila-gilaan, memulihkan data dari file backup terbaru, dan mengetik ulang bagian yang hilang. Sepanjang malam, suara ketikan keyboard berpadu dengan suara hujan di luar jendela. Pukul 5 pagi, ketika pesan deployment successful berwarna hijau muncul di layar barulah saya bisa menghela napas lega dan bersandar di kursi. Selesai. Saya menatap laptop Citra di atas meja. Laptop itu telah menyelamatkan pekerjaan dan reputasi profesional saya. Tapi yang lebih penting adalah bantuan tepat waktu dan kepercayaan mutlak dari teman sekamar saya. Ia tanpa ragu meminjamkan laptop mahalnya dan mengizinkan saya mengotak-atik sistemnya. Keesokan harinya, saya tidur pula sampai siang. Saat bangun, Citra sudah berangkat kerja. Saya membersihkan laptop itu hingga kinclong, meletakkannya di meja ruang tamu, dan menempelkan post-it biru. Proyek selesai. Berkat laptop sucimu, aku berutang budi besar. Pulang cepat malam ini ya. Ada hadiah. Sore harinya, saya mampir ke toko tanaman dan membeli sebuah pot sukulen yang sangat cantik. Tanaman ini memiliki daya hidup yang kuat dan keindahan yang sederhana, sangat mirip dengan kepribadian Citra. Saya meletakkan pot itu di balkon, tempat ia sering minum teh. Malamnya, begitu Citra pulang, saya sudah menunggunya di depan pintu. Selamat datang, pahlawan. Ganti baju dulu, lalu kita pergi makan shabu-shabu. Malam ini aku yang traktir full course. Penolakan tidak diterima. Citra melihat pot sukulen yang saya letakkan di meja, lalu menatap saya dan tersenyum cerah. Baiklah, aku akan makan sampai bangkrut malam ini. Jadi siap-siap ya. Itu adalah momen pertama ia menggunakan kata aku secara alami kepada saya. Sejak insiden semalam, jarak di antara kami sepertinya benar-benar lenyap. Saya tidak lagi menganggap Citra sekadar teman sekamar. Ia adalah teman yang bisa diandalkan dan pasangan yang pengertian yang beruntung saya temui. Restoran shabu-shabu itu berada di dalam sebuah mall yang ramai. Interiornya didekorasi dengan nuansa coklat hangat, dan aroma rempah-rempah yang harum memenuhi udara. Kami duduk di dekat jendela yang menghadap ke keramaian di bawah. Saya menyerahkan buku menu kepada Citra. Pilih saja. Malam ini kamu bintangnya. Citra mengambil buku menu, melihatnya sekilas, lalu mengangkat kepala menatap saya. Suka pedas? Makan sih, tapi nggak kuat-kuat amat. Level sedang saja. Kalau begitu kita pesan panci yang setengah-setengah saja. Satu kuah tom yum yang pedas segar. Satunya lagi kuah kaldu jamur yang gurih. Kepekaan Citra terlihat bahkan dari cara ia memilih menu. Ia tahu cara menyeimbangkan rasa dan selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Kami memesan daging sapi, aneka jamur, dan sayuran segar tambahan. Saat panci mulai mendidih dan uap mengepul, obrolan kami pun mulai mengalir. Mas Bima asalnya Surabaya kan? Aksennya masih sedikit terasa. Saya mengangguk sambil mencelupkan daging sapi ke dalam panci. Iya. Merantau ke Jakarta untuk kuliah dan kerja, sudah hampir 10 tahun. Kalau kamu di Bandung gak bosan? Katanya Bandung itu kota romantis. Citra memandang keluar jendela. Tatapannya menerawang. Romantis atau tidak, tergantung suasana hati. Bagiku, Bandung itu kota yang damai. Tapi ritme hidupnya terlalu lambat, jadi kadang terasa membosankan untuk anak muda seperti kami. Aku juga datang ke sini untuk mencari sesuatu yang lebih dinamis dan menantang. Esamdora de Barabar. Jadi, bagaimana Jakarta? Sesuai bayangan, Jakarta itu bising dan sibuk. Orang-orang berlalu lalang begitu cepat,
Kadang aku merasa kesepian. Awalnya, aku menangis setiap hari karena kangen rumah. Tapi lama-lama terbiasa. Dimanapun kita berada, yang penting hati kita nyaman. Saya menatap Citra dan menyadari bahwa gadis ini memiliki kedalaman batin yang jauh melebihi penampilan luarnya yang rapi. Ada pesona aneh dalam kata-katanya yang menarik. Kami mengobrol tentang berbagai topik, mulai dari stres pekerjaan, rekan kerja yang menyebalkan, hingga hal-hal sepele seperti kenaikan harga bensin. Rasanya seperti kami sudah saling kenal sejak lama. Mas Bima, Citra tiba-tiba mengubah topik. Kapan berencana menikah? Enggak didesak orang tua? Pertanyaan tajam itu membuat saya hampir tersedak kuah syabu-syabu. Saya tersenyum pahit. Didesak, lah. Setiap telepon, pasti ujung-ujungnya menyinggung soal cucu. Tapi mau bagaimana lagi? Jodohnya belum kelihatan. Aku ngeri membayangkan pulang ke rumah disambut istri yang cemberut minta uang atau bertengkar karena hal sepele. Aku juga begitu. Ibuku, kalau ada yang mengenalkan, pasti langsung mau menjodohkanku. Katanya aku ini bom waktu yang sudah lewat 25 tahun. Tapi aku pikir, lebih baik hidup sendiri daripada menikah dengan orang yang salah. Aku butuh seseorang yang mengerti aku dan menghargai ruang pribadiku, bukan suami yang patriarkis. Jina kantuneba dekanto dena kantunaine kantuna. Kami terdiam sejenak. Di mata masing-masing, kami menemukan pemahaman yang mendalam. Kami berdua adalah orang-orang kesepian yang lari dari tekanan pernikahan dan mencari ketenangan di tengah gemerlap kota ini. Makan malam berakhir dengan menyenangkan. Karena jarak ke apartemen tidak terlalu jauh dan udara setelah hujan terasa sejuk, kami memutuskan untuk berjalan kaki. Kami berjalan berdampingan di trotoar. Cahaya lampu jalan kuning memanjangkan bayangan kami berdua. Sesekali, saat bahu kami tanpa sengaja bersentuhan, sensasi aneh mengalir di punggung saya. Saya melirik Citra. Angin malam menerbangkan rambutnya. Ia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, memperlihatkan profil sampingnya yang indah. Saat itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Bagaimana jika sisa hidupku kuhabiskan berjalan bersama wanita ini? Pasti akan sangat damai. Namun, saya segera menepis pikiran itu. Jangan membuat hubungan pertemanan sekamar ini menjadi rumit. Kami baik-baik saja sekarang. Dan ini menyenangkan. Jika aku melangkah lebih jauh dan ternyata gagal, akan canggung untuk bertemu setiap hari. Nanti repot lagi mencari teman sekamar baru. Mas Bima, lagi mikirin apa? Suara Citra menyadarkan saya. Ah, tidak. Cuma mikir syabu-syabu tadi enak banget. Kapan-kapan kita kesana lagi ya? Boleh. Lain kali aku yang traktir. Kami tiba di lobi apartemen. Bapak Satpam yang sudah berumur melihat kami masuk bersama dan tertawa. Wah, pasangan suami istri habis kencan. Ya, cocok sekali. Wajah Citra memerah, dan ia menyanggah. Bukan, Pak. Kami hanya teman sekamar. Saya ikut tertawa canggung untuk menjelaskan. Tetapi di dalam hati, ada sedikit rasa senang yang sulit dijelaskan. Teman sekamar. Ya, untuk saat ini, teman sekamar. Tapi masa depan, siapa yang tahu? Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, membayangkan senyum Citra di bawah cahaya lampu jalan. Saya sadar, kehidupan lajang saya secara resmi mulai goyah. Bukan karena gangguan atau ketidaknyamanan, tetapi karena kelembutan yang meresap ke setiap sudut jiwa saya. Dan saya mulai takut, jika suatu hari nanti ia akan pergi. Saat tahun pertama kebersamaan kami akan berakhir, dapur yang dulu dingin kini selalu terasa hangat. Citra mulai lebih sering memasak makan malam. Katanya, ia bosan terus-menerus makan makanan pesan antar dan khawatir dengan kebersihannya. Awalnya ia hanya memasak untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian ia sering memasak sedikit lebih banyak dan mengirim pesan kepada saya untuk makan bersama. Masakan rumah sederhana, mau makan bareng. Pesan-pesan itu menjadi penantian kecil bagi saya setiap malam sepulang kerja. Masakan Citra sangat sederhana.
Hanya tumis kangkung, sop ayam, atau tahu goreng. Tapi entah kenapa, rasanya sangat lezat. Sebagai gantinya, saya dengan sukarela mencuci piring. Pemandangan Citra memasak di dapur dan saya menata meja makan menjadi sesuatu yang alami dan akrab, seperti bernapas. Bulan November tiba, membawa angin dingin musim hujan pertama. Musim hujan di Jakarta memang tidak se-ekstrem di tempat lain, tapi hujan yang disertai angin dingin bisa membuat orang mudah sakit. Dan saya menjadi korban pertama. Hari itu saya kehujanan sepulang bertemu klien. Menjelang malam, tenggorokan saya mulai sakit dan kepala terasa berat. Saya pikir itu hanya flu biasa. Jadi saya minum 2 butir obat flu dan tidur berselimut. Namun, tengah malam, demam tinggi menyerang. Tubuh saya panas seperti api, tetapi di dalam, saya menggigil kedinginan. Kepala saya sakit seperti terus-menerus dipukul palu. Saya mencoba bangkit untuk minum air, tetapi tangan dan kaki saya sama sekali tidak bertenaga. Saya jatuh ke lantai di samping tempat tidur. Di tengah keheningan malam, suara gedebuk yang keras terdengar. Beberapa detik kemudian, pintu kamar saya terbuka, dan Citra masuk dengan wajah panik. "Mas Bima, kenapa?" Ia membantu saya kembali ke tempat tidur. Tangannya yang dingin menyentuh dahi saya, lalu cepat-cepat ditarik. Ya ampun, panas sekali. Bisa 39 derajat ini. Saya terlalu pusing untuk berbicara. Saya hanya bisa mendengar suara Citra yang sibuk di dalam kamar, suara air di kamar mandi, dan langkah kakinya yang tergesa-gesa. Sesaat kemudian, saya merasakan kompres dingin diletakkan di dahi saya. Citra duduk di samping tempat tidur, terus-menerus mengganti kompres dan menyikat tubuh saya dengan air hangat untuk menurunkan demam. Keesokan paginya, saat saya bangun, demam sudah turun, tetapi tubuh saya masih lemas. Saya melihat Citra tertidur dalam posisi duduk di samping tempat tidur. Di tangannya masih ada handuk kompres. Hati saya tersentuh. Ia merawat saya semalaman. Saat saya bergerak sedikit, Citra terbangun. Melihat saya sudah sadar, ia menghela napas lega. "Sudah bangun, syukurlah. Demamnya sudah turun. Semalam aku kira kamu kenapa-kenapa. Maaf ya, jadi merepotkan. Kamu nggak kerja hari ini. Aku izin setengah hari. Diam saja di sini. Aku buatkan bubur ayam. Kalau sakit, harus makan yang hangat-hangat biar cepat sembuh." Citra pergi ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa semangkuk bubur ayam yang mengepul. Aroma gurihnya menusuk hidung. Dengan hati-hati, ia membantu saya duduk dan menyuapi saya sesendok demi sesendok bubur yang sudah ditiupnya. "Makan ini, nanti keluar keringat, langsung sembuh." Sambil makan bubur, mata saya berkaca-kaca. Sudah berapa lama saya tidak menerima perhatian seperti ini? Sejak merantau ke Jakarta untuk kuliah, setiap kali sakit, saya selalu sendirian. Beli obat sendiri, menahan sakit sendiri, dan menunggu sembuh dengan sendirinya. Perhatian Citra benar-benar meruntuhkan dinding pertahanan di hati saya. Selama beberapa hari berikutnya, Citra terus merawat saya dengan sabar. Ia membelikan jeruk dan membuatkan jus, serta mengingatkan saya untuk minum obat tepat waktu. Melihat punggung kecilnya yang sibuk di dalam rumah, hati saya terasa anehnya hangat. Saat Lebaran tiba, kami pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya ke Surabaya, Citra ke Bandung. Pada malam takbiran, saat sedang membantu keluarga membuat ketupat, saya iseng melakukan panggilan video untuk mengucapkan selamat hari raya kepada Citra. "Halo. Selamat Lebaran ya teman sekamar." Citra muncul di layar dengan senyum cerah. Ia mengenakan kaftan merah yang sangat indah. "Mas Bima juga. Mohon maaf lahir dan batinnya. Semoga tahun ini proyeknya sukses besar dan rezekinya lancar." Saat itu, ibu saya lewat. Beliau melongok ke layar ponsel dan berseru, "Wah, cantik sekali gadis ini. Pacarmu ya, Bim?" Saya panik. "Bukan, Bu. Ini teman sekamarku.
Kan sudah pernah cerita. Ibu tersenyum penuh arti. Teman sekamar kok secantik ini? Kamu ini. Peka sedikit. Dong. Halo. Enduk. Cantik. Saya ibunya Bima. Nanti kalau ada waktu, suruh Bima ajak main ke Surabaya ya. Citra menyapa dengan ramah. Iya, Tante. Selamat malam. Selamat Lebaran. Semoga Tante dan keluarga sehat selalu. Insya Allah kalau ada kesempatan, saya main ke sana. Setelah telepon ditutup, ibu saya terus memuji Citra. Katanya, wajahnya membawa hoki, pintar, dan akan membawa keberuntungan bagi suami dan anak-anaknya. Saya hanya tersenyum canggung, tetapi dalam hati saya senang. Bayangan Citra dalam kaftan merah terus terngiang di kepala saya selama libur Lebaran. Saya sadar, saya merindukannya. Merindukan tawanya, makan malam bersama kami, bahkan post-it di kulkas. Tahun kedua berlalu, dan hidup kami berjalan di jalur yang stabil. Kami berdua meraih kesuksesan di bidang masing-masing. Saya dipromosikan menjadi ketua tim teknis yang membawahi 10 orang. Citra juga naik jabatan menjadi manajer HRD. Pekerjaan yang semakin sibuk membuat waktu kami bertemu di rumah berkurang. Makan malam bersama pun menjadi jarang. Namun, sebagai teman sekamar, pemahaman kami satu sama lain semakin dalam. Kami tidak perlu banyak bicara untuk mengetahui pikiran masing-masing. Hanya dengan melihat sepatu yang dilepas Citra di depan pintu, saya bisa tahu apakah hari ini suasana hatinya baik atau buruk. Dan hanya dengan mendengar suara ketikan keyboard saya, Citra tahu apakah saya sedang stres atau santai. Suatu sore di bulan Maret, saya pulang lebih awal dari biasanya. Hari itu tanggal 8 Maret, Hari Perempuan Internasional. Dalam perjalanan pulang, saya mampir ke toko bunga dan membeli seikat kecil mawar serta sekotak koklat. Saya ingin memberikan kejutan kecil untuk Citra sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah ia lakukan untuk saya. Saya bersiul riang menuju rumah. Namun, saat membuka pintu, senyum di wajah saya membeku. Ada tamu di ruang tamu. Seorang pria asing duduk berhadapan dengan Citra di sofa. Ia tampak berusia awal 40 kropa. Mengenakan setelan mahal, dan rambutnya disisir rapi. Di atas meja, ada buket mawar raksasa yang mungkin berisi 99 tangkai, membuat buket kecil di tangan saya terlihat menyedihkan. Citra dan pria itu sedang mengobrol, lalu serentak menoleh saat saya masuk. Ah, Mas Bima sudah pulang. Citra berdiri dengan ekspresi sedikit canggung. Pria itu juga ikut berdiri dan menatap saya dengan tatapan menilai. Selamat sore. Saya Heru, rekan kerja Citra. Anda siapa? Ya? Saya Bima, teman sekamar Citra. Selamat sore. Saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang, tetapi perasaan tidak nyaman bergejolak di dalam hati. Rasanya seperti wilayah saya diserbu. Sesuatu yang saya jaga dengan baik seolah akan direbut orang lain. Heru tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. Jabat tangannya yang lemah terasa sedikit angkuh. Oh, begitu. Saya sudah dengar dari Citra. Terima kasih sudah menjaga Citra selama ini. Kata-katanya seolah-olah ia adalah pelindung Citra, dan saya hanyalah orang luar. Saya menjabat tangannya sebentar, lalu melepaskannya. Bukan apa-apa. Kami saling membantu. Silakan dilanjutkan obrolannya. Saya masuk ke kamar dulu. Saya bergegas masuk ke kamar dan membanting pintu. Buket bunga dan koklat saya lempar ke tempat tidur. Lalu saya duduk terkulai di kursi. Jantung saya berdebar kencang dan dada terasa sesak. Kenapa aku kesal begini? Aku dan Citra hanya teman sekamar. Siapapun yang ia temui, dengan siapapun ia berkencan, itu kebebasannya. Apa hakku untuk cemburu? Tetapi logika tidak bisa mengalahkan perasaan. Bayangan pria bernama Heru yang sopan dan sukses serta 99 tangkai mawar terus berputar di kepala saya. Dibandingkan dengannya, saya hanyalah seorang developer pendiam yang tinggal di apartemen cicilan dan mengendarai motor butut. Rasa rendah diri muncul dengan kuat,
membuat saya merasa sangat kecil dan menyedihkan. Dari luar, masih terdengar suara tawa. Samar-samar saya mendengar Heru memuji kecantikan Citra dan mengajaknya makan malam di restoran bintang 5. Sesaat kemudian, pintu depan tertutup, dan ruangan kembali sunyi. Terdengar ketukan di pintu kamar saya. "Mas Bima, sudah tidur?" Itu suara Citra. Saya ragu sejenak, lalu bangkit dan membuka pintu. Citra berdiri membawa sepiring buah yang sudah dikupas. "Sini, duduk. Tamunya sudah pulang?" "Iya, sudah. Pak Heru itu manajer penjualan dari klien. Tadi mampir sebentar mau kasih bunga." Citra menjelaskan dengan hati-hati, seolah takut saya salah paham. Tapi saya sengaja menanggapinya dengan dingin. "Kelihatannya dia suka sama kamu. Kelihatannya juga orang kaya dan sukses. Kamu pikirkan baik-baik saja. Usia 26 kan bukan muda lagi." Begitu mengucapkannya, saya langsung menyesal. Kenapa aku mengatakan hal setajam itu? Saya ingin ia bahagia. Tetapi harga diri seorang pria dan kecemburuan konyol membuat saya melontarkan kata-kata yang menyakiti orang yang saya sayangi. Citra menatap saya, terkejut dan membeku. Kesedihan melintas di matanya. Apa aku terlihat sematre itu? Kalau aku suka orang kaya, aku tidak akan tinggal di sini dan berbagi tagihan listrik sampai recehan terakhir dengan Mas Bima selama 2 tahun. Ia meletakkan piring buah di meja dan kembali ke kamarnya. Pintu tertutup pelan, tetapi suaranya terasa seperti pisau yang mengiris hati saya. Saya menatap punggungnya dan membeku di tempat, menyadari betapa bodohnya saya. Sejak malam itu, udara di rumah menjadi menyesakan. Saya dan Citra memasuki perang dingin. Kami masih saling menyapa, tetapi senyum telah hilang. Obrolan ringan pun lenyap, post-it ceria tidak lagi menempel di kulkas. 2 hari kemudian, saya pulang larut. Saat keluar dari lift, saya melihat Citra berdiri di balkon koridor apartemen, menatap lampu kota di kejauhan. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan ujung roknya. Saya ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mendekatinya. "Saya harus minta maaf, Citra." Citra menoleh, tetapi tidak menghindar. Ia hanya mengangguk ringan. "Baru pulang." Saya berdiri di sebelahnya, menyandarkan lengan di pagar. Saya menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian. "Maaf soal kemarin. Aku salah bicara. Aku tidak bermaksud bilang kamu matre. Aku hanya sedang lelah dan asal bicara." Citra terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku tidak marah. Aku mengerti. Semua orang pasti pernah stres. Isma the state as a day lazadestak. Bagaimana dengan Pak Heru itu?" Saya tidak bisa menahan rasa penasaran. Citra tersenyum pahit dan menggeleng. "Enggak cocok. Kenapa?" "Kelihatannya dia orang baik. Kondisinya memang baik, tapi frekuensinya enggak sama. Dia punya mobil mewah, tinggal di rumah bagus. Tapi dari 3 kalimat yang dia ucapkan, 2 isinya pamer kekayaan, dan 1 lagi merendahkan orang lain. Aku makan bersamanya, tapi makanannya nggak bisa kutelan. Aku sudah menolaknya. I wouldn't cook like that." Mendengar itu, batu yang menekan hati saya selama beberapa hari seolah lenyap. Hati saya terasa ringan. Bahkan saya ingin berteriak kegirangan. Namun saya berusaha menahan emosi dan mengangguk seolah mengerti. Yang penting kan cocok kepribadiannya. Kalau menikah tapi nggak nyambung pas ngobrol, kan repot. Betul. Aku hanya butuh orang biasa saja. Seseorang yang bisa diajak berangkat kerja bareng. Malamnya masak dan makan bersama. Akhir pekan nonton film. Kehidupan yang sederhana tapi damai seperti itu sudah cukup. Aku tidak perlu jadi nyonya besar dan hidup penuh kepura-puraan. Citra berbicara sambil menatap gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Matanya berbinar. Saya menatapnya dan merasakan jantung saya berdebar kencang. Gambaran ideal yang ia deskripsikan. Bukankah itu sangat mirip dengan kehidupan kami saat ini? "Ibumu tidak mendesakmu menikah lagi?" tanya Citra.
Masih setiap hari. Katanya aku sudah 29 tahun, kalau tidak menikah juga, aku akan jadi perjaka tua. Pusing kepalaku. Aku juga. Ibu mengancam, kalau tahun ini aku tidak membawa siapa-siapa pulang, aku akan diseret pulang dan dinikahkan dengan pria pilihannya. Katanya anak Pak RT sebelah yang kerja di kelurahan itu baik dan rajin. Lalu, rencanamu bagaimana? Tanya saya cemas. Ya, bertahan saja. Mau bagaimana lagi kalau jodohnya belum datang? Atau, Mas Bima coba saja dijodohkan. Siapa tahu ketemu jodohnya. Citra menatap saya dengan tatapan yang sedikit menggoda, tetapi juga penuh harap. Dijodohkan? Belum pernah coba. Pasti canggung. Coba saja. Anggap saja cari teman. Kalau ketemu yang cocok, kan omelan ibumu juga berkurang. Aku dukung 100%. Saya menatap Citra, bertanya-tanya apakah ia benar-benar ingin saya dijodohkan, atau ia sedang menguji saya. Namun, rasa rendah diri dan takut ditolak membuat saya tidak berani bertanya langsung. Akan kupikirkan. Siapa tahu dapat putri Indonesia, kan? Kami tertawa bersama. Suara tawa kami bergema di koridor yang sepi. Perang dingin berakhir. Kami kembali menjadi teman sekamar yang akrab. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu perasaan saya pada Citra sudah melampaui batas pertemanan. Saya hanya tidak punya keberanian untuk melintasi batas tipis itu. Saya takut jika saya mengaku dan ditolak, saya akan kehilangan segalanya. Kehilangan teman curhat, makan malam yang hangat, dan wanita yang diam-diam saya cintai. Saya memutuskan untuk mencoba perjodohan seperti yang disarankan Citra. Mungkin ini bisa menjadi cara untuk memastikan perasaan saya sendiri, atau cara untuk melupakan cinta bertepuk sebelah tangan ini. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan membawa saya ke situasi yang konyol dan menjadi titik balik tak terduga dalam hubungan kami. Akhir pekan itu, saya mengenakan pakaian terbaik saya, kemeja biru baru dan celana katun krem, dan pergi ke kencan buta pertama yang diatur oleh tante saya. Tempatnya di sebuah kafe mewah di kawasan Senopati. Pasangan saya adalah seorang pegawai bank berusia 28 tahun bernama Maya. Tante saya mempromosikannya sebagai gadis cantik, mapan, dan yang terpenting, sionya cocok dengan saya. Saya tiba 15 menit lebih awal dan duduk di sudut yang tenang, memesan es americano. Maya datang terlambat 20 menit. Ia masuk ke kafe dengan penampilan glamor, seperti akan ke pesta, gaun merah ketat, sepatu hak tinggi, dan tas bermerek. Saya berdiri dan menarik kursi untuknya. Halo, saya Bima. Halo. Maaf, tadi jalanan macet. Begitu duduk, Maya langsung memesan jus impor termahal di menu. Setelah basa-basi soal nama dan asal, ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan lugas yang membuat saya bingung. Kerja di bidang IT, gajinya pasti besar ya? Katanya bisa puluhan juta sebulan. Cukup untuk hidup, Mbak, tapi tidak banyak sisa karena harus bayar cicilan rumah. Rumahnya di mana? Apartemen mewah atau rumah tapak? Cicilannya sudah lunas atau masih ada? Apartemen di Jakarta Selatan, masih dalam cicilan. Maya mengerutkan kening dengan tidak puas. Wah, bebannya berat ya. Aku sih nanti kalau menikah. Maunya suami yang sudah mapan secara finansial. Aku tidak mau setelah menikah harus ikut irit-iritan bayar utang. Dan, usia sudah 29 kok belum punya mobil? Naik motor itu bikin kulit rusak karena panas. Saya tersenyum canggung. Kopi di mulut saya terasa sangat pahit. Saya pikir naik motor lebih praktis. Jakarta kan macet, mobil kadang lebih merepotkan. Menurutku beda. Pria sukses itu harus punya rumah dan mobil bagus. Mungkin karena Mas orang IT ya, jadi kaku sekali. Bicaranya juga tidak ada romantis-romantisnya. Aima Arek Saitarnam. Pertemuan itu berakhir dalam 30 menit. Maya pamit lebih dulu dengan alasan ada urusan. Saya membayar tagihan minuman dan menghela napas. Saya tahu setiap orang punya standar,
Tapi ini pertama kalinya saya bertemu orang yang begitu blak-blakan materialistis. Minggu berikutnya, pasangan kedua saya adalah seorang kreator konten media sosial bernama Sari. Sari masih muda, energik, dan sangat banyak bicara. Tapi masalahnya adalah ponselnya. Selama pertemuan, ia hampir tidak pernah menatap wajah saya, melainkan terus menatap layar ponselnya. Begitu minuman datang, ia meminta saya memegang lampu agar cahayanya bagus, lalu mengambil foto untuk diunggah ke media sosial. Sedikit lebih tinggi, Mas. Ya, bagus. Sekarang aku edit warnanya dulu. Setelah mengambil ratusan foto dan memilih satu yang terbaik, lalu mengunggahnya dengan caption secangkir kopi di sore hari dengan orang asing, barulah ia meminum minumannya. Mas Bima sering jalan-jalan? Aku suka sekali traveling. Setiap bulan harus pergi sekali biar ada stok foto. Nanti kalau kita pacaran, harus bisa fotoin yang bagus, ya. Mantanku aku putusin karena fotonya jelek. Saya mendengarkan Sari berceloteh tanpa henti tentang jumlah follower dan produk endorse-nya. Dan kepala saya terasa pening. Dunianya terlalu bising dan penuh kepalsuan. Sama sekali tidak cocok dengan saya yang menyukai ketenangan dan realitas. Setelah 3 kali kencan buta yang gagal, saya pulang dengan lelah. Saya membeli sekaleng bir dan cumi kering, lalu duduk di balkon untuk menenangkan diri. Citra, yang sedang menyiram tanaman di balkon, melihat wajah muram saya dan tersenyum. Bagaimana? Perjaka? Ada hasil hari ini. Ketemu yang cocok. Saya menggelengkan kepala, membuka kaleng bir, dan memberikannya padanya. Aku menyerah. Yang satu baru ketemu langsung tanya gaji. Yang satu lagi lebih mentingin ponsel daripada orang di depannya. Yang lain bilang aku tua dan membosankan. Kayaknya aku memang tidak ditakdirkan untuk pacaran. Citra menerima kaleng bir dan duduk di kursi seberang saya. Tuh, kan. Cari orang yang cocok itu susah. Enggak semua orang yang kelihatannya baik itu cocok sama kita. Menurutmu, orang seperti apa yang cocok denganku? Saya bertanya dengan serius. Citra memiringkan kepala, berpikir sejenak, lalu menatap lurus ke mata saya dan berkata, seseorang yang membuatmu tidak perlu berusaha keras untuk terlihat baik. Seseorang yang membiarkanmu berjalan-jalan di rumah dengan celana pendek dan kaos oblong. Seseorang yang tidak akan mengomelimu saat kamu makan mie instan sambil menyeruput kuahnya. Seseorang yang membuatmu merasa nyaman. Dan tanpa banyak bicara pun, kalian sudah saling mengerti. Setiap kata yang diucapkan Citra menusuk hati saya. Itulah perasaan yang saya rasakan saat bersamanya. Untuk menutupi kegugupan, saya menenggak bir. Betul. Aku butuh orang seperti itu. Seseorang yang bisa diajak makan malam bersama. Duduk di balkon minum bir sambil mengobrol ngalor ngidul. Kami terdiam, menatap kota yang menyala. Angin malam yang sejuk berhembus. Saya merasakan kedamaian meresap ke dalam hati. Saya sadar. Saya tidak perlu mencari jauh-jauh. Wanita yang paling cocok untuk saya ada di depan mata saya. Masalahnya hanya, apakah saya punya keberanian untuk memilikinya atau tidak? Bulan Agustus menurut kalender lunar. Jalanan Jakarta dihiasi dengan lampion-lampion meriah dan dipadati orang. Suasana Imlek terasa di setiap sudut kota. Imlek tahun ini jatuh di hari kerja. Jadi saya dan Citra sama-sama tidak pulang kampung. Sore itu, saya pulang lebih awal dan mampir ke toko kue terkenal. Saya rela mengantre lebih dari 1 jam untuk membeli sekotak kue keranjang dan lapis legit. Saya ingat Citra pernah bilang ia suka kue keranjang tradisional dengan wijen yang banyak. Saat tiba di rumah, saya terkejut dengan aroma wangi yang memenuhi dapur. Citra sedang sibuk di dekat oven kecil. Di atas meja, kue-kue mangkok cantik buatannya sedang didinginkan. Kamu buat sendiri? Saya bertanya dengan takjub. Iya. Aku buat beberapa dengan isian kacang hijau dan pandan. Kue yang dijual di toko terlalu manis buatku. Pas sekali kamu datang, baru matang. It's made as this ikusan does. Citra mengeluarkan kukusan yang masih mengepul.
Kue mangkok yang mengkilap terlihat sangat lezat. Ia juga menyeduh sepoci teh melati yang harum. Kita makan di balkon saja. Bulan malam ini bulat dan terang sekali. Kami membawa kue dan teh ke balkon. Angin dari lantai 12 terasa sejuk. Bulan purnama bulat menggantung di langit, menyelimuti kota dengan cahaya lembutnya. Saya menyajikan kue keranjang yang saya beli, dan Citra menyajikan kue mangkok buatannya. Kami saling mencicipi. Kue yang Mas Bima beli enak, tapi agak kemanisan. Komentar Citra. Kue buatanmu ini juara. Kenyal. Isiannya pas manisnya. Nggak bikin enek. Kamu benar-benar berbakat. Pria yang menikah denganmu nanti pasti beruntung. Citra tersenyum, menunduk, dan memainkan cangkir teh di tangannya. Beruntung apanya? Aku ini cerewet. Suka ngomel, suka cari-cari kesalahan, dan sedikit perfeksionis. Aku suka itu. Rumah itu harus ada sentuhan wanita biar rapi dan hangat. Kalau tinggal sendiri lama sepertiku, rumah jadi dingin seperti gudang. Sejak kamu datang, rumah ini baru terasa seperti rumah. Saya tanpa sadar mengucapkan isi hati saya. Citra mengangkat kepala dan menatap saya. Di bawah sinar bulan, matanya berbinar. Saya tidak bisa membaca semua pikiran yang terkandung dalam tatapan itu. Mas Bima, percaya takdir? Enggak. Aku rasa pertemuan kita dan menjadi teman sekamar ini adalah sebuah takdir besar. Di antara jutaan orang di Jakarta, kita bisa bertemu seperti ini. Aku juga berpikir begitu. 4 tahun ini sangat menyenangkan. Terima kasih sudah selalu mengerti dan sabar menghadapiku. Suara Citra tiba-tiba menjadi tenang dan sentimental. Saya merasa ada yang berbeda dengan suasana malam ini. Kenapa jadi formal begitu? Seharusnya aku yang berterima kasih. Kamu sudah menjagaku, memasak untukku, dan selalu membantuku saat ada masalah. Bagiku, Mas Bima bukan sekadar teman sekamar. Citra. Jantung saya berdebar kencang. Saya ingin melanjutkan kata-kata saya. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang paling berharga bagi saya saat ini adalah dia. Saya ingin memegang tangan mungilnya di atas meja. Namun, saat itu juga, ponsel Citra berdering, memecah suasana romantis. Halo Bu. Iya, ini Citra. Citra mengangkat telepon. Suara ibunya di seberang sana begitu keras sehingga saya yang duduk di sebelahnya pun bisa mendengarnya samar-samar. Nduk, kamu pulang kampung, ya. Tante sebelah rumah mengenalkan orang yang baik sekali. Anaknya insinyur di perusahaan konstruksi. Katanya baik dan rajin. Ibu sudah lihat fotonya. Ganteng. Akhir pekan ini kamu pulang. Temui dia. Ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Sudah 26 tahun. Citra menatap saya dengan ekspresi tidak enak, lalu berkata pelan ke telepon, Bu, aku lagi sibuk. Nanti aku telepon lagi ya. Ia menutup telepon dan menghela napas panjang. Suasana ceria tadi lenyap seketika. Tekanan tak terlihat dari keluarga membebani pundak gadis mungil ini. Ibumu menyuruhmu kencan buta lagi? Saya bertanya, meskipun sudah tahu jawabannya. Iya. Ibu sudah tidak sabar. Kali ini sepertinya tidak bisa dihindari. Jadi, kamu akan pulang? Sepertinya harus. Kalau tidak, nanti ibu kepikiran. Hanya untuk menenangkan hati ibu saja, lihat wajahnya sebentar. Tidak mungkin berhasil, kan? Saya menatap Citra dan merasakan ketakutan samar merayap di hati. Bagaimana jika kali ini ia benar-benar bertemu orang yang cocok? Bagaimana jika ia menuruti keinginan ibunya dan menikah dengan orang sekampungnya? Aku akan kehilangannya selamanya. Citra. Panggil saya. Suara saya serak. Iya, jangan gegabah mengambil keputusan. Ini masalah seumur hidup. Kalau tidak suka, jangan dipaksakan. Di Jakarta ini juga banyak orang baik. Saya ingin mengatakan, di Jakarta ini juga ada aku. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Saya adalah pengecut yang tidak berani menghadapi kebenaran.
Citra menatap mata saya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu. Kekecewaan melintas di matanya. Ia tersenyum sedih. Baiklah, aku akan memikirkannya baik-baik. Sudah malam, kita bereskan ini dan tidur. Ya, besok harus kerja. Citra bangkit dan membereskan cangkir serta piring. Saya buru-buru membantunya. Malam Imlek itu berakhir dengan penyesalan yang menggantung. Saya berbaring di tempat tidur, gelisah dan tidak bisa tidur. Bulan di luar masih terang, tetapi hati saya kusut seperti benang. Saya tahu saya harus bertindak. Saya harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Namun, rasa rendah diri dan ketakutan masih menjadi dinding tak terlihat yang menghalangi saya. Dan karena keraguan itulah, kami harus menempuh jalan yang sangat panjang. Tahun ketiga berlalu dengan cepat, dan tekanan dari keluarga saya semakin menjadi-jadi. Setiap kali saya menelepon ke rumah, percakapan selalu dimulai dengan menanyakan kabar dan diakhiri dengan masalah pernikahan. Ibu bahkan mengancam akan datang ke Jakarta selama sebulan untuk mengawasi saya mencari jodoh. Pada suatu akhir pekan di bulan Juni yang sangat panas, ibu saya mewujudkan ancamannya. Tanpa pemberitahuan, ia naik bus antar kota dan langsung datang ke apartemen. Pagi itu, saya sedang tidur. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dengan panik. Saat saya membuka pintu, saya terkejut melihat ibu berdiri dengan 2 tas besar berisi oleh-oleh dari kampung. Bu, kenapa datang tidak bilang-bilang? Kan bisa dijemput. Kalau bilang, nanti kamu kabur. Ibu datang mau lihat. Anak yang sudah hampir 30 tahun tapi belum bisa bawa pulang calon menantu ini hidupnya benar atau tidak. Saat itu, Citra juga keluar dari kamarnya. Melihat ibu, ia menyapa dengan sopan. Ibu saya sangat senang bertemu Citra lagi, tetapi kegembiraan itu segera beralih ke topik utama. Ibu menarik saya ke balkon dan berbisik. Gadis bernama Citra itu memang baik, tapi melihat cara kalian yang begitu formal, sepertinya kalian tidak ada hubungan apa-apa. Jadi, sore ini kamu temui seseorang, ya? Anak teman bapak dari desa sebelah, kerja di sini dan katanya pintar sekali. Ibu sudah atur janji, jangan coba-coba kabur. Invention be banned. Saya melirik Citra yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuk ibu di dalam. Hati saya campur aduk, tetapi saya tidak bisa menolak perintah ibu. Sore harinya, dengan terpaksa saya pergi ke kafe tempat janji temu. Wanita itu adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan mode. Penampilannya sangat modis. Begitu duduk, ia langsung memindai saya dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti pemindai barcode di supermarket. Mas Bima, umurnya berapa tahun ini? 29. Anda lekam striakend. 29 tapi masih sewa apartemen dan naik motor. Sepertinya agak ketinggalan, ya? Zaman sekarang kalau tidak punya fondasi ekonomi, susah menghidupi anak istri. Jangan tersinggung ya. Saya butuh pria yang lebih kuat secara finansial dan progresif. Saya tidak mau setelah menikah harus duduk di belakang motor dan menghirup asap knalpot. Setiap kata-katanya seperti tamparan air dingin di pipi saya. Kata-katanya tidak salah. Masyarakat sekarang memang seperti itu. Namun, cara bicaranya sangat menghina saya. Saya bukan orang yang tidak mampu. Saya juga bekerja keras setiap hari. Tapi baginya, semua usaha saya tidak ada artinya jika tidak bisa diubah menjadi rumah dan mobil bagus saat ini juga. Saya berdiri dan meletakkan uang untuk minuman di meja. Terima kasih atas kejujurannya. Sepertinya kita tidak cocok. Semoga Anda bertemu orang yang lebih baik. Saya langsung pergi, mengabaikan sopan santun. Rasanya sesak dan muak. Untuk menenangkan diri, saya mengendarai motor tanpa tujuan di sekitar Jakarta. Saat saya pulang, ibu sudah tidur lebih awal karena mabuk perjalanan. Citra sedang membaca buku di ruang tamu. Melihat wajah muram saya, ia menutup bukunya. Bagaimana? Gagal lagi? Saya menjatuhkan diri ke sofa, menyandarkan kepala, dan menghela napas lelah. Gagal total.
Wanita itu mengkritikku karena miskin, karena di usia 29 belum punya apa-apa. Aku merasa sangat menyedihkan. En questo caminde sarà casa sebat bicayes, in sarà casa sera bicayes. Citra menatap saya sejenak, lalu masuk ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa 2 kaleng bir dingin dan sepiring dendeng ayam. Minum ini biar lega. Jangan pedulikan omongan orang. Saya membuka kaleng dan menenggak bir dalam sekali teguk. Rasa pahit bir bercampur dengan rasa pahit di hati, membuat perasaan saya sedikit lebih baik. Tahu tidak, Mas Bima, nilai seseorang itu bukan terletak pada mobil yang ia kendarai atau rumah yang ia tinggali, tapi pada sikapnya terhadap orang lain, pada tanggung jawabnya terhadap pekerjaan dan keluarga. Mas Bima adalah pria terbaik yang pernah saya temui. Rajin, baik hati, dan tahu cara menghargai orang lain. Wanita itu tidak bisa melihatnya. Itu karena sudut pandangnya yang sempit. Citra berkata dengan suara tegas. Matanya penuh dengan keyakinan yang kuat terhadap saya. Tapi zaman sekarang kan sangat realistis. Kalau tidak punya uang, siapa yang mau peduli? Lupakan dunia luar. Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk dunia. Jangan karena tekanan, kamu sembarangan memilih orang yang tidak cocok. Pernikahan itu masalah seumur hidup. Daripada memaksakan diri dengan orang yang lebih mementingkan materi daripada perasaan, lebih baik pelihara kucing dan hidup sendiri. Itu lebih bahagia. Jangan gegabah. Janji ya. Saya menatap Citra dan merasakan terima kasih yang tak terhingga. Saat saya merasa paling tidak percaya diri dan tersesat, ia selalu ada untuk mendukung dan memberiku kekuatan. Iya, aku janji. Aku tidak akan gegabah. Kami bersulang. Suara kaleng bir yang beradu terdengar renyah. Malam itu, kami mengobrol sampai larut. Citra bercerita tentang impian masa depannya, yaitu membuka toko roti kecil di Bandung. Saya menatap wajahnya yang berseri-seri saat bercerita dan menyadari alasan saya ingin berjuang. Saya ingin sukses dan menjadi kaya. Bukan untuk pamer pada dunia, tetapi untuk memberinya kehidupan yang berkecukupan dan bahagia. Di paruh kedua tahun ketiga, badai kembali datang, tetapi kali ini dari pihak Citra. Di tim HRD Citra, ada seorang anak magang baru bernama Rio. Rio berusia 23 tahun, tinggi, tampan seperti idola, pandai bicara, dan bisa bermain gitar. Kabarnya, ia adalah anak orang kaya yang bekerja karena ingin mencari pengalaman. Dan yang terpenting, Rio secara terbuka mengejar Citra. Ia tidak malu menunjukkan perasaannya di depan umum. Setiap pagi, Rio membawakan kopi ke meja Citra. Setiap malam, dengan alasan pekerjaan, ia sengaja pulang larut bersamanya. Suatu sore saat hujan deras, ketika saya pulang, saya melihat sebuah mobil sport merah terparkir di depan lobi apartemen. Pintu terbuka, dan Rio keluar memegang payung untuk memayungi Citra masuk ke lobi. Mereka tertawa dan mengobrol dengan sangat gembira. Rio bahkan membungkuk untuk membetulkan tali sepatu Citra. Saya bersembunyi di balik pilar lobi, merasakan jantung saya berdebar kencang. Pemandangan itu begitu serasi hingga membuat hati saya sakit. Mereka seperti pasangan sempurna yang baru keluar dari drama romantis. Pria muda dan kaya dengan karyawati cantik dan ramah. Sementara itu, penampilan saya yang basah kuyup dengan motor butut terlihat sangat menyedihkan dan tidak pantas. Saya menunggu sampai mereka masuk lift. Baru saya keluar. Malam itu, Citra pulang dengan suasana hati yang sangat baik. Ia bersenandung sambil merapikan bunga. Ada kabar baik apa hari ini? Saya bertanya. Pura-pura tidak peduli. Pandangan saya terpaku pada layar TV. Ah, anak magang di kantor lucu sekali. Hari ini leluconnya membuat seisi kantor tertawa terbahak-bahak. Dia juga jago main gitar dan nyanyi. Citra bercerita dengan antusias tentang Rio. Rio pintar, sopan, tahu banyak tempat makan enak, dan lain-lain.
Setiap pujian Citra terasa seperti pisau yang menusuk hati saya. Rasa cemburu membara, membuat saya kehilangan akal sehat. Saya cemburu pada kemudaan Rio, pada kepercayaan dirinya, dan pada kondisinya. Dan yang terpenting, saya takut Citra akan goyah. Dia kan masih terlalu muda. Kelihatannya masih kekanak-kanakan. Saya melontarkan kata-kata sinis. Citra berhenti sejenak, lalu menoleh padaku. Memang sedikit kekanak-kanakan, tapi dia bersemangat dan baik hati. Suka membantu orang. Unclean market. And that from Dunav. Some that. Hati-hati saja. Anak orang kaya seperti itu biasanya pelin-pelan. Jangan biarkan dia mempermainkan perasaanmu. Suara saya terdengar lebih tajam dari biasanya. Citra menatap saya dengan tatapan heran dan sedikit curiga. Mas Bima, lagi ada masalah? Aku dan Rio hanya rekan kerja. Rekan kerja kok sampai diantar pulang dan dibetulkan tali sepatunya? Menurutku itu bukan sekadar rekan kerja. Saya kelepasan bicara. Saya ketahuan telah melihat kejadian sore tadi. Citra terdiam lama, lalu menghela napas dan berkata dengan tenang. Aku tahu dia suka padaku, tapi aku sudah menegaskan padanya. Aku tidak suka dengan yang lebih muda, dan aku tidak cocok dengan gaya pamer seperti itu. Dia terlalu kekanak-kanakan. Bukan tipeku. Hari ini dia mengantar karena hujan deras sekali dan mobilku sedang di bengkel. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jawaban Citra seperti obat penenang yang meredakan badai di hati saya. Ia bilang Rio bukan tipenya. Lalu, siapa tipenya? Pria yang dewasa, pendiam, dan mirip denganku. Namun, sifat pengecut saya kembali muncul. Saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya tidak punya keberanian untuk menggali lebih dalam. Saya takut jika saya bertanya, lalu siapa tipemu? Dan ia menyebut nama lain, bukan namaku. Saya takut merusak hubungan pertemanan yang baik ini. Aku hanya khawatir kamu dimanfaatkan. Tadi aku agak sensitif. Maaf. Ya, saya menghindari tatapan Citra dan kembali menatap layar TV yang menayangkan acara komedi yang tidak lucu. Citra juga tidak berkata apa-apa lagi. Ia diam-diam masuk ke kamarnya. Sejak saat itu, Rio terus mengejar Citra dengan gencar. Dan saya tetap berperan sebagai kakak teman sekamar yang cerewet dan suka mengomel. Setiap kali ada suara di koridor, saya mengintip dari lubang pintu untuk melihat apakah Rio datang mengganggu Citra. Setiap kali Citra menolak hadiah mahal dari Rio, saya menghela napas lega. Tapi di saat yang sama, saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku terus mengawasi dari kegelapan dan hanya cemburu seperti pengecut? Kenapa aku tidak berani maju dan mengatakan pada Rio bahwa dia adalah milikku? Pertanyaan itu menghantui saya setiap malam. Tetapi jawabannya selalu ditelan oleh rasa takut. Memasuki tahun keempat, perusahaan mengadakan acara team building ke Anyer. Tahun ini, perusahaan cukup royal dan memperbolehkan karyawan membawa keluarga secara gratis. Rekan-rekan tim saya semua antusias mendaftarkan istri, anak, atau pacar mereka. Manajer HRD lewat di samping meja saya dan menepuk bahu saya. Hei, Bima, tahun ini tidak ada yang diajak? Masa mau sendirian lagi seperti tahun lalu? Sepertinya sendirian lagi, Pak. Siapa juga yang mau diajak? Halah, jangan bohong. Aku dengar kamu punya teman sekamar yang cantik sekali. Ajak saja sekalian jalan-jalan. Siapa tahu, berangkat sendiri, pulang berdua. Usulan manajer membuat saya berpikir. Anyer tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan acara 2 hari di akhir pekan cukup menarik. Lagi pula, belakangan ini Citra terlihat sangat stres karena pekerjaan dan wajahnya selalu lelah. Perjalanan ke pantai mungkin bisa menjadi penyegaran baginya. Malam itu saya memberanikan diri bertanya pada Citra. Akhir pekan ini kantor ada acara ke Anyer. Boleh bawa keluarga. Mau ikut? Menginap di resor bintang 5 dan bisa makan seafood sepuasnya. Semuanya gratis. Sebagai keluarga?
Tapi aku kan bukan keluarga Mas Bima. Nanti canggung. Citra ragu. Anggap saja sebagai adik perempuan. Orang-orang di kantorku santai semua. Ikut saja. Daripada sendirian di rumah, kan bosan. Setelah dibujuk, akhirnya Citra setuju. Perjalanan itu jauh lebih lancar dan menyenangkan dari yang saya bayangkan. Citra cepat akrab dengan semua orang. Ia ceria dan supel, membantu memanggang daging dan menyiapkan makanan. Rekan-rekan wanita di kantor sangat menyukainya dan sibuk bertanya soal rahasia perawatan kulit dan resep masakannya. Rekan-rekan pria terus menggodaku. Bima ini, pura-pura pendiam ternyata jago juga. Katanya teman sekamar, tapi perhatiannya kayak pengantin baru. Lihat saja cara kalian saling pandang, mencurigakan. Jujur saja, kapan sebar undangan? Saya hanya tertawa dan mengelak. Fitnah. Kami benar-benar murni teman. Tapi jujur saja, saya senang digoda seperti itu. Saat makan malam, kami ikut dalam permainan pasangan. Saya dan Citra ternyata sangat kompak. Mulai dari menebak pikiran pasangan hingga permainan fisik, kekompakan kami membuat semua orang bertepuk tangan. Kami menjadi juara pertama dan mendapat 2 tiket bioskop serta voucher makan malam. Saat menerima hadiah, MC menggoda kami. Kalian berdua sekompak ini, masa dibilang cuma teman sekamar, siapa yang percaya? Jangan-jangan lagi TTM-an ya? Wajah Citra memerah. Ia menunduk dan tersenyum malu. Saya berdiri di sampingnya, diam-diam menatapnya di bawah sorotan lampu panggung yang gemerlap. Malam ini ia sangat cantik. Gaun berwarna hijau zamrud semakin menonjolkan kulit putih dan tubuh langsingnya. Saya berharap momen ini bisa berlangsung selamanya. Minggu sore, di dalam bus perjalanan pulang ke Jakarta, semua orang kelelahan setelah 2 hari bersenang-senang. Bus melaju mulus di jalan tol. Citra duduk di sebelah saya, mengantuk dan terkantuk-kantuk. Saat bus sedikit berguncang, kepalanya bersandar sepenuhnya di bahu saya. Saya tidak bergerak sedikit pun, membeku di tempat. Aroma sampo rambutnya tercium, aroma yang lembut dan menenangkan. Saya melirik ke bawah, Citra tertidur lelap, bulu matanya tertutup, napasnya teratur. Saya memperbaiki posisi duduk agar ia bisa bersandar lebih nyaman dan menutup tirai jendela agar sinar matahari sore tidak mengenai wajahnya. Perasaan seorang wanita yang mempercayai dan bersandar di bahuku ini luar biasa. Itu membangkitkan perasaan ingin melindungi, merangkul, dan memiliki. Saya memandang keluar jendela. Sawah dan pepohonan berlalu dengan cepat. Sebuah pikiran berani melintas di kepala saya. Betapa indahnya jika kami benar-benar berpacaran. Kami cocok dalam segala hal. Selera makan, nilai-nilai hidup, bahkan cara bertindak. Orang tua kami pun mendukung. Kenapa aku terus ragu? Namun, ketakutan yang biasa kembali muncul. Takut kehilangan persahabatan, takut akan perubahan, dan takut tidak bisa memberinya kebahagiaan. Saya menghela napas, menyandarkan kepala saya di atas kepalanya, dan memejamkan mata. Menikmati momen damai yang singkat ini sebelum kembali ke realitas yang rumit. Oktober itu, saya resmi berusia 30 tahun. Usia yang kata orang adalah saatnya untuk mapan. Karier saya lumayan, tetapi keluarga masih nol. Hari itu adalah hari ulang tahun saya, tetapi kebetulan bertepatan dengan hari implementasi sistem baru di perusahaan klien. Saya harus lembur di kantor sampai jam 11 malam. Seharian bergulat dengan error sistem. Saya benar-benar lupa hari ini hari apa. Pesan ucapan selamat dari teman dan keluarga pun tidak sempat saya baca. Pukul 11.30 malam, saya tiba di rumah dengan langkah gontai. Apartemen gelap dan sunyi. Citra sepertinya sudah tidur. Saya melepas sepatu dengan lelah dan berniat langsung masuk ke kamar untuk tidur. Tiba-tiba, dari meja makan, lilin yang berkelip-kelip menyala. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Citra keluar dari dapur. Di tangannya ada sebuah kue kecil dengan lilin berbentuk angka 3 dan 0.
Ia menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil mendekat. Wajahnya penuh senyum cerah. Saya membeku di tempat. Semua rasa lelah lenyap seketika. Selamat ulang tahun yang ke-30, Om Bima. Citra meletakkan kue di meja dan memanggil saya. Cepat sini tiup lilinnya. Sebentar lagi ganti hari. Saya mendekat. Tenggorokan saya tercekat karena terharu. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku sendiri lupa. Aku intip KTP Mas Bima. Ingatanku kan bagus. Cepat buat permohonan dan tiup lilinnya. Saya memejamkan mata dan menangkupkan tangan di dada. Di saat yang sakral ini, satu-satunya permohonan yang terlintas di benak saya bukanlah uang atau jabatan, melainkan sosok wanita di depan saya. Saya berharap kehidupan kami bisa terus berjalan damai seperti ini. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjaganya seumur hidup. Saya membuka mata dan meniup lilin. Citra bertepuk tangan. Semoga permohonanmu terkabul. Ayo, sekarang kita potong kuenya. Aku lapar sekali. Sudah menunggu dari tadi malam. Kami makan kue di tengah malam. Kue coklat yang pahit manis meleleh di mulut. Citra memberiku sebuah kado kecil yang dibungkus rapi. Ini hadiahnya. Buka Gi. Saya membuka bungkusnya. Di dalamnya ada kemeja biru muda, model dan warna favorit saya. Kemeja lama Mas Bima bahunya sudah robek, jadi aku belikan yang baru. Pakai ini ke kantor biar kelihatan keren. Siapa tahu dapat pacar. Goda Citra. Saya mencoba kemeja itu di badan saya. Pas sekali, seperti dibuat khusus. Terima kasih. Kamu perhatian sekali. Aku suka. Citra menatapku. Tatapannya tiba-tiba menjadi dalam dan rumit. Di matanya, ada sebuah harapan dan kerinduan yang samar-samar bisa saya rasakan, tetapi tidak berani saya sebut namanya. Mas Bima? Sekarang sudah 30 tahun. Ada rencana khusus. Saya menghindari tatapannya dan menatap sisa kue. Entahlah. Kerja keras melunasi cicilan rumah, kumpulkan uang. Soal pernikahan, serahkan saja pada takdir. Saya kembali menghindar. Menghindari pertanyaannya dan pertanyaan di dalam hati saya sendiri. Saya melihat kekecewaan melintas di wajah Citra. Tetapi ia cepat-cepat menyembunyikannya dengan senyum canggung. Iya, takdir. Cepat habiskan dan tidur. Besok kan harus kerja lagi untuk bayar utang. Malam itu, saya memeluk kemeja baru dan tidak bisa tidur. Saya tahu apa yang ditunggu Citra. Saya juga tahu saya telah mengecewakannya. Namun, hantu rasa rendah diri dan takut akan tanggung jawab masih terlalu besar. Saya berjanji pada diri sendiri. Tunggu sebentar lagi. Setelah cicilan rumah lunas, setelah aku dipromosikan jadi manajer, setelah aku benar-benar mapan. Tetapi saya tidak tahu bahwa waktu dan hati manusia tidak akan menunggu orang yang ragu-ragu seperti saya. Di akhir tahun keempat, pekerjaan menyapu kami berdua seperti badai. Perusahaan Citra melakukan restrukturisasi, dan ia harus terus-menerus lembur. Saya juga mengambil proyek sampingan untuk menambah penghasilan dengan target melunasi semua cicilan bank di akhir tahun. Rumah kami yang hangat menjadi dingin, tawa menghilang. Kami tinggal serumah, tetapi jarang bertemu. Terkadang selama seminggu penuh, kami hanya tahu kabar masing-masing dari post-it yang ditempel tergesa-gesa di kulkas. Aku pulang larut, makan malam sendiri ya. Aku ada perjalanan dinas ke Semarang 3 hari. Kunci pintu baik-baik. Jarak tak terlihat itu semakin melebar. Setiap kali bertemu, saya merasakan jarak dalam tatapan Citra. Ia menjadi lebih pendiam, sering duduk melamun di balkon, dan kadang saya melihatnya diam-diam menyeka air mata. Saya berpikir, setelah proyek ini selesai, saya akan mengajaknya berlibur untuk memperbaiki hubungan kami. Saya berencana untuk melamarnya di hari jadi keempat kami tinggal bersama. Saya sudah merencanakan semuanya dengan matang, bahkan sudah melihat-lihat cincin. Namun,
Rencana manusia tidak bisa mengalahkan kehendak langit. Hari itu adalah hari Sabtu terakhir di bulan Desember. Jakarta terasa sejuk, menandakan tahun baru akan segera tiba. Saya menyelesaikan proyek lebih awal dari perkiraan dan pulang cepat untuk memberi kejutan pada Citra. Saya membeli seikat bunga sedap malam favoritnya dan bebek panggang. Saat saya membuka pintu, senyum di wajah saya membeku. Ruang tamu dipenuhi kardus-kardus yang berantakan. Citra sedang sibuk mengepak barang. Pakaian, buku, bahkan pot sukulen di balkon, semuanya sudah dikemas rapi di dalam kardus. "Kamu sedang apa?" Suara saya bergetar. Citra mengangkat kepala menatap saya. Matanya bengkak dan merah. Ia berhenti, berdiri, dan menghadap saya. "Sudah pulang? Aku sedang berkemas." "Berkemas? Mau kemana?" "Pindah." "Kenapa tidak bilang apa-apa padaku?" Citra menarik napas dalam-dalam. Suaranya anehnya tenang. Tapi saya tahu, itu adalah ketenangan sebelum badai. "Aku mau pulang kampung. Aku sudah berhenti kerja. Tiket pesawatnya juga sudah dipesan. Aku berangkat Selasa depan. It comes the letter tag. And eerie." Buket sedap malam di tangan saya jatuh ke lantai. Bunga-bunga putihnya berhamburan. "Pulang? Kampung? Kenapa? Pekerjaanmu kan baik-baik saja. Bagaimana dengan kehidupanmu di sini?" "Orang tuaku sudah tua. Mereka ingin aku merawat mereka dari dekat. Dan aku juga sudah lelah, Mas Bima. Aku sudah 28 tahun. Aku tidak bisa terus-menerus mengembara tanpa tujuan di kota ini. Tapi kamu tidak mengembara di sini. Kamu punya pekerjaan, teman-teman, dan aku." Saya mendekat, memegang bahu Citra, dan mengguncangnya. "Kalau kamu pergi, aku tinggal dengan siapa? Kita kan baik-baik saja, Citra." Citra menepis tangan saya dan mundur selangkah. Ia menatap lurus ke mata saya. Tatapannya penuh kekecewaan dan rasa sakit. "Baik-baik saja." "Iya, kita baik-baik saja. Tapi hanya sebagai teman sekamar. Selama 4 tahun ini, aku menunggu. Aku menunggu satu kata, satu tindakan yang memberiku kepastian darimu. Aku menolak banyak orang, melepaskan banyak kesempatan, hanya untuk menunggumu. Tapi kamu selalu menghindar, selalu ragu. Aku ini perempuan. Masa mudaku terbatas. Aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh hidupku dalam hubungan tanpa nama selamanya." Setiap kata Citra seperti mengiris jantung saya. Iya benar. Semuanya salahku. Citra, maafkan aku. Aku yang salah. Aku mencintaimu. Sungguh. Aku mencintaimu. Jangan pergi. Bisakah kamu tetap di sini bersamaku? Aku akan berubah. Aku akan melakukan segalanya. Citra menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Sudah terlambat. Ibu sudah mengatur perjodohan untukku di kampung. Kali ini, aku akan menikah. Pria itu sudah lama menungguku. Aku tidak mau menyakiti orang lain lagi. Saya membeku di tempat. "Menikah? Citra akan menikah? Kamu bercanda kan?" "Aku tidak bercanda. Ini keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang selama berbulan-bulan. Terima kasih untuk 4 tahun masa muda yang indah. Aku tidak akan pernah melupakannya." Citra berbalik, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu. Suara kunci pintu berbunyi klik. Suara itu mengurungnya di dunianya sendiri dan mendorong saya keluar dari hidupnya. Saya berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang berantakan, menatap kardus-kardus dingin, merasakan seluruh dunia runtuh di bawah kaki saya. 3 hari berikutnya berlalu dalam suasana berat seperti di rumah duka. Saya izin tidak masuk kerja dan mengurung diri di kamar. Saya tidak punya keberanian untuk bertemu Citra. Tidak sanggup melihatnya mengemasi barang-barang yang akrab satu persatu. Akhirnya, hari terakhir tiba. Citra sudah mengosongkan kamarnya dan mengembalikan kunci kepada saya. Pesawatnya berangkat pukul 8 malam. Sore harinya,
Saya memaksakan diri bangun dan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makan malam perpisahan. Saya ingin melakukan sesuatu yang terakhir untuknya. Saya memasak gulai ikan kakap dan semur daging, masakan andalan saya yang sangat disukai Citra. Selama memasak, tangan saya gemetar, dan bumbunya saya masukkan sembarangan. Gulainya keasinan, dan semurnya sedikit gosong. Tapi saya tidak peduli. Pukul 6 sore, meja makan sudah siap. Citra sudah berganti pakaian, dan kopernya sudah ada di depan pintu. Ia duduk di meja makan, melihat masakan saya, dan matanya kembali memerah. Kamu masak gulai ya? Baunya enak. Iya. Makanlah sebelum dingin. Kamu harus makan yang banyak sebelum ke bandara. Kami makan dalam keheningan. Suara sendok dan garpu yang beradu terasa sangat mengganggu. Citra mengambil sepotong ikan, membawanya ke mulut, dan memakannya dengan lahap. Meskipun saya tahu itu keasinan. Enak. Terima kasih. Saya mengeluarkan sebotol anggur merah yang sudah lama saya simpan untuk hari jadi kami. Saya membuka sumbatnya dan menuangkannya ke 2 gelas. Minum denganku. Minuman perpisahan. Citra mengangguk. Kami bersulang. Anggur yang sepat mengalir di tenggorokan. Terasa panas. Citra, ingat hari pertama kita bertemu? Kamu datang dengan kemeja putih dan langsung transfer uang jaminan. Waktu itu aku pikir, wanita ini bukan orang sembarangan. Saya tersenyum pahit, memaksakan diri untuk bicara. Citra juga tersenyum sedih. Ingat, waktu itu Mas Bima menatapku seperti melihat alien. Dan saat kamu memasakkanku bubur pukul 2 dini hari. Setelah itu, kamu meninggalkan pesan yang norak. Ayanten bus karin fama. Kami mengenang kembali kenangan 4 tahun terakhir. Makan shabu-shabu, komputer yang rusak, perjalanan ke Anyer. Semakin banyak kami bicara, semakin sakit hati saya. Kenapa kita yang punya begitu banyak kenangan indah harus berpisah? Saat botol anggur mulai kosong, saya mulai mabuk. Alkohol membuat saya berani, tetapi juga membuat rasa sakit di dalam diri saya semakin jelas. Citra, apa kamu benar-benar harus pergi? Apa kamu benar-benar mau menikah dengan pria itu? Apa kamu mencintainya? Citra menunduk, memutar-mutar gelas anggur di tangannya. Cinta. Sekarang apa pentingnya? Dia orang baik, kondisi keluarga kami sepadan, dan orang tuaku juga tenang. Itu sudah cukup. Cinta terkadang hanya sebuah kemewahan. Tidak. Saya memukul meja dengan keras, menumpahkan mangkuk sup. Tidak bisa begitu. Kamu tidak bisa menikah dengan orang yang tidak kamu cintai. Kamu sedang menghukumku, kan? Saya bangkit, terhuyung-huyung mendekati Citra, dan memegang tangannya erat-erat. Aku yang salah. Citra. Aku pengecut. Aku bodoh. Tapi aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Selama 4 tahun ini, kamu adalah bagian dari hidupku. Citra menangis, mencoba melepaskan tanganku. Lepaskan. Mas Bima. Kamu mabuk. Jangan membuatku semakin sulit. Aku tidak mabuk. Aku lebih sadar dari kapanpun. Jangan pergi. Menikahlah denganku. Saya mengucapkan kata-kata itu di puncak keputusasaan. Saya berlutut di kaki Citra, memeluk lututnya seperti pengemis. Menikahlah denganku, Citra. Aku tidak punya rumah bagus, tidak punya mobil bagus. Aku masih punya cicilan. Tapi aku janji akan bekerja 2 kali, 3 kali lebih keras. Aku tidak akan pernah membuatmu menderita. Aku akan memasak, mencuci piring, melakukan segalanya. Tolong, tetaplah di sini. Ruangan menjadi sunyi. Hanya isak tangisku dan napas Citra yang berat yang terdengar. Citra membeku, menatapku yang berlutut di kakinya. Air matanya menetes di wajahku. Panas. Ia tidak lagi mendorongku, tetapi juga tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, ia meletakkan tangannya dengan lembut di kepalaku. Bangun.
Ada yang ingin kutunjukkan. Saya bangkit dengan goyah, menyeka air mata, dan menatapnya dengan bingung. Citra berjalan ke balkon. Di sudut balkon, ada sebuah kotak plastik biru besar yang biasa digunakan orang untuk menyimpan pakaian bekas atau barang pindahan. Kotak ini sudah ada sejak tahun kedua Citra tinggal di sini. Ia selalu menguncinya dan mengatakan bahwa itu berisi barang-barang yang jarang dipakai. Saya menghargai privasinya dan tidak pernah berpikir untuk membukanya. Citra menyeret kotak itu ke tengah ruang tamu, di bawah cahaya terang. Ia mengeluarkan kunci kecil dari tasnya dan memasukkannya ke gembok. Klik, tutup, kotak terbuka. Lihatlah, kata Citra dengan suara bergetar. Persiapan pernikahanku sudah selesai. Aku hanya menunggu calon mempelai prianya. Tapi calonnya itu tidak kunjung melamar. Saya mendekat, melihat ke dalam kotak, dan membeku di tempat. Di dalamnya tidak ada pakaian bekas atau barang rongsokan. Itu adalah sebuah dunia kecil. Dunia saya dari sudut pandang Citra. Di bagian paling atas, ada setumpuk tebal foto yang diikat rapi dengan tali. Saya mengambilnya. Itu adalah foto-foto saya yang ia ambil diam-diam selama 4 tahun terakhir. Foto ini, saya sedang tertidur di sofa dengan mulut terbuka sambil memeluk laptop. Foto itu, punggung saya yang basah oleh keringat saat mengganti bola lampu. Foto yang lain, saya sedang menyiram tanaman di balkon, dengan matahari terbenam mewarnai rambut saya menjadi keemasan. Ada juga foto tangan saya yang sedang mengetik di keyboard, sepatu saya yang tergeletak di depan pintu, bahkan post-it tulisan cakar ayam saya di kulkas. Di belakang setiap foto, ada tanggal dan catatan dengan tulisan tangan yang rapi. Tanggal X bulan X tahun X. Dia bekerja semalaman. Kasihan sekali. Tanggal X bulan X tahun X. Dia memperbaiki keran air. Supermanku. Tanggal X bulan X tahun X. Hari ini dia tertawa cerah. Lesung pipinya manis sekali. Tangan saya gemetar saat membalik setiap lembar foto. Ia memperhatikan setiap momen kecilku, menghargai detail-detail yang bahkan saya sendiri tidak pedulikan. Di bawah tumpukan foto, ada sebuah kotak kayu kecil. Saat saya buka, di dalamnya ada sebuah smartwatch model terbaru. Ini adalah jam tangan yang sudah lama saya inginkan setelah melihatnya di internet, tetapi tidak pernah saya beli karena harganya setara dengan gaji sebulan. Aku membelinya untuk hadiah ulang tahunmu tahun lalu. Tapi aku takut kamu merasa terbebani karena hadiahnya mahal. Jadi aku sembunyikan terus, jelas Citra dengan suara pelan. Di samping jam tangan, ada sebuah buku catatan tebal bersampul kulit. Buku harian Citra. Saya tanpa sengaja membuka satu halaman dan membacanya. 14 Februari, tahun ke-3. Hari ini Valentine. Aku menunggunya mengatakan sesuatu. Aku mengenakan gaun tercantikku dan memasak makan malam terlezat. Tapi ia pulang larut dalam keadaan mabuk, hanya mengucapkan Happy Valentine, lalu langsung tidur. Aku menangis semalaman. Bima itu bodoh. Kenapa dia tidak mengerti perasaanku? Tanggal X bulan X tahun X. Ibu kembali mendesakku menikah. Aku memohon pada ibu untuk memberiku waktu 1 tahun lagi. Aku memutuskan untuk mempertaruhkan 1 tahun terakhir ini pada Bima. Jika setelah 1095 hari ia masih tidak sadar, aku akan menyerah. Air mata saya menetes di atas buku harian, memburamkan tulisan tangannya yang rapi. Betapa tidak pekanya saya. Saya telah membiarkan wanita yang saya cintai menanggung penantian dan kesepian yang menyiksa selama ini. Di dasar kotak, ada satu set spray sutra berwarna merah, dengan sulaman naga dan burung phoenix yang rumit. Warna merah keberuntungan, warna merah pernikahan. Spray ini aku sulam sendiri. Hampir setengah tahun. Rencananya untuk malam pertama pernikahan kita. Irizarasa mujaka punikaleta. Citra terduduk di lantai dan mulai menangis tersedu-sedu. Aku sudah menyiapkan segalanya. Sejak lama, aku sudah siap menjadi istrimu. Tapi kenapa kamu terus membuatku menunggu, Mas Bima?
Saya melempar buku harian itu ke samping dan memeluk Citra erat-erat. Memeluknya seolah ingin mengukirnya ke dalam tubuhku. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku pria terburuk di dunia. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kamu telah berkorban sebanyak ini untukku. Ancora non betadrenoa sedih. Kami menangis seperti anak kecil di tengah ruang tamu, di samping kotak yang penuh dengan kenangan dan cinta tanpa suara. Semua penghalang, semua kesalahpahaman, semua rasa rendah diri dan kepengecutan, luruh bersama air mata itu. Setelah beberapa lama, ketika kami berdua sudah tenang, saya melepaskan pelukan Citra dan menatap matanya dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan cincin perak sederhana yang saya beli diam-diam minggu lalu dari saku. Citra, mungkin sekarang sudah terlambat, dan cincin ini tidak mahal. Tapi aku bersumpah dengan seluruh kehormatan dan hidupku. Aku akan menebus semua tahun-tahun penantianmu. Maukah kamu menjadi istriku? Bukan kamu yang menikah denganku, tapi izinkan aku merawatmu seumur hidup. Citra menatap cincin, menatapku, lalu menatap kotak persiapan pernikahannya. Ia menyeka air matanya dan tersenyum. Senyum paling cerah yang pernah saya lihat selama 4 tahun. Iya. Tapi janji, jangan pernah lagi membuatku menunggu, bahkan sedetik pun. Saya memasangkan cincin di jari manis Citra. Pas sekali, aku janji. Saya menunduk dan mencium bibirnya. Ciuman yang bercampur rasa asin air mata, sepat anggur, dan manisnya kebahagiaan yang meluap. Kotak kenangan itu tergeletak di samping kami, dengan tutup terbuka, menjadi saksi bahwa cinta yang sabar dan tak tergoyahkan akhirnya berbuah manis. Penantian 1095 hari berakhir, dan perjalanan baru bernama keluarga dimulai. Malam itu, kami tidak tidur. Kami berdua duduk di samping kotak, membolak-balik setiap barang, setiap lembar buku harian. Citra langsung membatalkan tiket pesawatnya. Ia bercanda, tiket pesawat bisa dibeli lagi. Tapi suami cuma satu, kalau hilang, habis sudah. Saya mengambil setumpuk kertas yang terikat rapi di sudut kotak. Itu adalah 37 tiket bioskop dari film yang kami tonton bersama selama 4 tahun terakhir. Setiap tiket dilaminating dengan rapi oleh Citra, dan di baliknya ada catatan perasaannya. Saat menonton film ini, dia kelelahan dan tertidur di tengah jalan. Bahunya lebar dan hangat. Film komedi, tapi dia tidak tertawa. Mungkin sedang banyak pikiran karena proyeknya kasihan. Hari ini saat nonton film horor, dia diam-diam memegang tanganku. Jantungku berdebar lebih kencang daripada filmnya. Saya membaca setiap huruf dan tenggorokan saya tercekat oleh haru. Kencan-kencan yang saya anggap biasa, ternyata penuh dengan perasaan Citra. Ia menghargai setiap momen bersamaku. Sementara saya seringkali tidak peka dan dingin. Aku bodoh sekali, Citra. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Citra menyandarkan kepalanya di bahuku, memainkan cincin perak di jarinya. Aku takut kalau aku bilang, dan ternyata Mas Bima tidak menyukaiku. Kita akan kehilangan persahabatan ini. Daripada menjadi orang asing, aku pikir lebih baik tetap menjadi teman sekamar yang bisa melihatmu setiap hari. Saya memegang tangannya erat-erat, mencium jari-jarinya yang ramping. 1095 hari. Kamu menghitungnya setiap hari. Iya. Aku mulai menghitung sejak hari ke 365. Aku menetapkan tenggat waktu untuk diriku sendiri. Jika setelah 3 tahun, atau 1095 hari, Mas Bima tidak ada pergerakan, aku akan menyerah. Hari ini adalah hari ke 1090. Hanya tersisa 5 hari lagi. Indistraction bara samda keranjala. Saya merinding. Hanya sedikit lagi, hanya 5 hari lagi. Saya hampir kehilangan wanita terbaik dalam hidup saya. Takdir memberiku kesempatan terakhir. Dan untungnya, di tengah mabuk yang menentukan itu, saya berhasil meraihnya. Maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menghitung hari lagi.
Kita akan menghitung hari-hari bahagia kita bersama. Citra menatapku. Matanya berbinar karena bahagia. Awas ya, kalau kamu membuatku sedih lagi, aku akan membawa kotak ini dan langsung pulang ke Bandung. Tidak akan kembali lagi. Aku bersumpah. Jika aku membuatmu sedih, aku akan menjadi pelayanmu seumur hidup. Kami tertawa bersama. Suara tawa memenuhi apartemen yang hangat, mengusir suasana dingin dan gelap beberapa hari terakhir. Di luar, hujan telah berhenti, dan cahaya bulan yang terang bersinar. Setelah hujan, tanah menjadi lebih kuat. Setelah melalui kesulitan, cinta kami menjadi lebih kokoh. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah lari ke toko emas di dekat rumah untuk membeli cincin kawin yang layak. Cincin perak semalam hanyalah cincin pertunangan darurat. Saya ingin memberikan tanda yang lebih berharga untuk Citra. Saat saya kembali, Citra sedang menyiapkan sarapan. Aroma soto ayam yang harum memenuhi rumah. Melihat punggungnya di dapur, saya sadar. Inilah pemandangan yang ingin saya lihat setiap pagi saat bangun tidur selama sisa hidup saya. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk melakukan hal penting. Menelepon orang tua kami. Saya menelepon ibu saya terlebih dahulu. Begitu melihat saya dan Citra duduk mesra di seberang layar, ibu saya langsung berteriak. Ya ampun, anakku akhirnya sadar juga. Ibu sudah menunggu hari ini begitu lama. Bu, restui Bima menikah dengan Citra. Ya, kami sudah memutuskan. Menikah, harus segera. Ibu setuju 100%. Kan ibu sudah bilang, Citra itu cantik dan baik hati. Kalau kamu sampai melepaskannya, ibu tidak akan mengakuimu sebagai anak lagi. Citra tersenyum malu di sampingku. Terima kasih, Tante. Tante apanya? Panggil ibu sekarang. Ya, Nduk. Gerbang restu dari pihak saya sudah terbuka. Sekarang giliran pihak calon mertua. Citra menarik napas dalam-dalam dan melakukan panggilan video ke orang tuanya di Bandung. Wajah ayahnya yang tegas dan ibunya yang cemas muncul di layar, membuat saya ikut tegang. Bapak, Ibu, Citra tidak jadi pulang. Ibu Citra terkejut. Kenapa, Nduk? Ada apa? Tiketnya kan sudah dibeli. Apa si Bima itu menyakitimu? Saya buru-buru menampakkan wajah di kamera, menunduk, dan menyapa dengan keras. Selamat pagi, Om, Tante. Saya Bima. Saya memegang tangan Citra erat-erat dan menyatakan dengan jelas, saya ingin meminta restu. Saya ingin bertanggung jawab atas Citra seumur hidup. Saya tahu ini mendadak, dan saya belum sempat bersilaturahmi dengan baik, tetapi saya tulus mencintai Citra. Mohon izinkan kami menikah. Orang tua Citra terdiam kaget selama beberapa detik. Lalu tanpa diduga, ayahnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku sudah duga. Bu, lihat kan. Aku sudah bilang, anak kita ini sudah jatuh hati sama pemuda itu sejak lama. Tidak mungkin dia mau menikah dengan insinyur itu. Ibu Citra tersenyum, tetapi juga memarahi putrinya dengan sayang. Dasar anak ini, bikin orang tua khawatir saja. Disembunyikan terus. Ya sudah, kalau kalian sudah memutuskan, orang tua tidak bisa melarang. Tapi, Bima, kamu harus janji. Jangan pernah membuat anak saya menderita. Iya, Om. Saya berjanji dengan nyawa saya, jawab saya tegas. Lamaran online itu berakhir dengan tawa dan kebahagiaan dari kedua keluarga. Ternyata, semua orang sudah menyadari perasaan kami dan diam-diam mendukung. Hanya kami berdua yang bodoh, berputar-putar dalam ketidakpastian. Minggu berikutnya, orang tua saya datang dari Surabaya, dan orang tua Citra datang dari Bandung. Kedua keluarga bertemu di Jakarta untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan ditetapkan bulan depan. Semuanya berjalan begitu cepat, seperti mimpi. Tetapi, ini adalah mimpi terindah yang pernah saya alami. Sebulan kemudian, pernikahan kami dilangsungkan di sebuah restoran yang nyaman di Bandung, kampung halaman Citra.